mengenai tahdir-tahdiran ya. Ini fitnah yang memang melanda dakwah, terutama dakwah sunnah. Kalau kita di tanah air Indonesia, Ustaz Abu Ihsan lebih paham karena beliau guru saya ya, dan beliau lebih melanglang buana dan lebih berpengalaman menghadapi tahdir-tahdiran, dan beliau juga sudah sering ditahdir. Kemudian muridnya mewarisi pun juga ditahdir pula. Sebenarnya ini karena timbul atas kejahilan terhadap masalah khilafiyah. Ada masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah yang tidak boleh dipermasalahkan. Yang tidak boleh dipermasalahkan kemudian dijadikan ajang untuk berseteru, karena khilaf tidak mungkin dihindari. Ya ikhwan, ada seorang ibu melahirkan 2 orang anak kembar. Apakah sama terus perbuatannya? Ini dari kembar, dari ayah yang sama, dari lubang yang sama. Mohon maaf, sifatnya pun beda. Satunya suka yang begini, satunya suka begini. Satunya suka asin, satunya suka manis. Padahal sama-sama dari orang tua yang sama, kembar lagi. Apalagi kalau saya dan kamu, bisa jadi sangat berbeda. Tetapi ada khilaf-khilaf yang kita harus toleransi, dan ini manhaj ahlu sunnah. Manhaj ahlu sunnah harus kita paham. Manhaj ahlu sunnah jangan cuma masalah akidah, jangan cuma masalah yang lainnya. Ada manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi perselisihan. Para ulama telah menjelaskan, jika perselisihan tersebut merupakan perselisihan ijtihadiyah, bukan perkara yang qat'iyah, maka harus toleransi. Silakan Anda mencari pendapat yang terbaik, silakan Anda menyalahkan yang lain, tapi Anda harus toleransi menerima pendapat yang lain. Dan perkara ijtihad banyak. Yang kita perhatikan sekarang ini, timbul masalah-masalah khilafiyah yang ada di Indonesia, kemudian diekspor ke Malaysia ya. Seharusnya tidak ada di Malaysia, namun diimpor ke Malaysia. Ya, apa yang tidak perlu ya. Masalah-masalah ternyata kita perhatikan masalah-masalah sepele. Masalah-masalah sepele. Permasalahan khilaf di Indonesia yang bertahun-tahun lamanya gara-gara apa? Masalah dana. Ada dana dari Yayasan Ihya Turath dari Kuwait diberikan kepada suatu yayasan di tanah air kita Indonesia. Sebagian guru-guru kita mengambil untuk bangun pondok. Maka ditahdirlah yang mengambil yayasan dana ini. Ini dana tidak boleh diambil. Ini Ihya Turath ahlul bid'ah. Barang siapa yang ambil dana tersebut dia menjadi ahlul bid'ah. Barang siapa yang tidak mentahdir juga ahlul bid'ah. Jadi multi level marketing. Yang tidak mentahdir jadi ahlul bid'ah, yang jalan sama dia jadi ahlul bid'ah. Dibuatlah daftar berdasarkan link-link yang berhubungan dengan jadi ahlul bid'ah. Padahal kalau kita lihat masalah ulama khilafiyah, masalah dana. Jangankan dana dari ahlul bid'ah, dana dari orang kafir pun boleh kita terima. Seperti Shalih Fauzan hafizahullah pernah ditanya, dia bilang Nabi SAW menerima dana dari bantuan, menerima hadiah dari orang kafir. Menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah dari Yahudi, dari wanita Yahudiyah, menerima hadiah dari Muqawqis dan lain-lainnya. Oleh karenanya permasalahan khilafiyah ini kalau kita jadikan masalah tidak akan pernah selesai, kita ribut. Contoh lagi, mereka ribut dalam pembuatan yayasan. Ada yang bilang yayasan bid'ah, ada yang bilang tidak, jadi khilaf, jadi ribut. Bahkan yang lebih daripada ini, belajar dengan menggunakan kelas tidak boleh. Di zaman Nabi tidak pakai kelas. Oh iya, seperti tadi, hotel pun tak boleh tadi tanya. Ini bid'ah, ini apa convention ini? Karena di zaman Nabi tidak ada hotel. Memang tidak ada hotel di zaman Nabi. Ya, artinya beda antara sarana dengan tujuan. Sarana banyak, mikrofon, kemudian seminar, ini sarana, metode, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah tujuan ente berdakwah bagaimana caranya? Apa tujuan ente berdakwah? Mendakwakan tauhid atau bukan? Itu jadi masalah. Tetapi dengan metode menggunakan seminar, menggunakan buku, menggunakan mikrofon, menggunakan radio, menggunakan dialog, ini tak jadi masalah. Ya. Ini perkara kembali kepada masing-masing. Selama yang didakwahkan adalah hak, maka jadi Ustaz Fadlan mengatakan, saya dengar yang apa yang disampaikan benar. Beda kalau yang disampaikan bid'ah. Adapun cara menyampaikan, ini masalah kembali masing-masing, silakan. Ini masalah sarana, dan sarana bebas-bebas saja selama tidak menyelisihi syariat. Oleh karena saya katakan sebenarnya sumber permasalahan gara-gara teman-teman tidak dewasa dalam menghadapi masalah khilafiyah. Kemudian yang kedua, ta'assub kepada salah seorang syekh atau ulama dan meninggalkan ulama yang lain. Ya ikhwan, ulama banyak di dunia ini, ulama banyak. Di Arab Saudi banyak ulama, di Pakistan juga mungkin ada ulama, ya. Di negara Yaman juga ada ulama, di Mesir juga ada ulama. Jangan kita jadikan agama kita cuma satu ulama. Seakan-akan dia maksum, dia ini bukan nabi, bisa salah, bisa benar, ya. Apalagi kemudian banyak ulama yang menyelisihi dia. Maka kemudian bagaimana kita gantungan agama kita sama dia? Oleh karenanya saya bilang kalau belajar dari guru yang banyak. Lihat para ulama dulu, Imam Bukhari gurunya ratusan. Imam Fulan gurunya ratusan, tidak ada ta'assub dalam diri mereka. Tapi kalau gurunya cuma satu, ini saja, yang lain kayaknya semua sesat, cuma dia yang benar. Karena tidak pernah keluar, tidak pernah melihat pendapat yang lain, tidak pernah menelaah pendapat yang lain. Inilah masalahnya
ya kembali kepada kita sebenarnya. Kalau disuruh para ulama tidak khilaf, tidak mungkin. Saya katakan tadi, orang kembar saja bisa khilaf, apalagi dua bapaknya beda, ibunya beda. Ya, bisa terjadi perselisihan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi perselisihan tersebut? Kalau kita tahu para ulama berselisih, ya sudah, kita berlapang dada. Kita hargai saudara kita. Jangan kita bilang dia memilih pendapat tersebut karena ikut hawa nafsu. Dia mengambil dana tersebut karena cinta harta. Ini tidak benar. Dia mengambil dana tersebut ternyata untuk buat pondok, untuk mengembangkan dakwah, dan benar berdiri banyak pondok. Ya, berdiri banyak pondok dengan bantuan-bantuan tersebut. Ya. Kata mereka, berikan saja dana tersebut kepada ahlul bidah. Oh, ini jawaban yang aneh juga. Berarti membantu ahlul bidah. Kalau tidak, itu dana kaum muslimin. Sementara Yayasan Ihya At-Turath hanya menyalurkan. Artinya saya katakan, taruhlah pendapat saya keliru, namun ini masalah ijtihadiyah. Kapan kita memaksakan masalah ijtihadiyah, pasti kita ribut. Maka perlu kita ahlu sunnah paham bagaimana manhaj ahlu sunnah dalam masalah menghadapi masalah ijtihadiyah khilafiyah. Bukan ini masalah qat'iyah, kecuali kalau ada dalil dari Rasulullah SAW bersabda haram mengambil dana dari Ihya Turath, maka tidak boleh kita ambil. Siapa yang ngambil sesat, bahkan bisa kafir menentang hadis Nabi SAW. Namun Al-Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada. Kemudian ini masalah ijtihadiyah, kemudian kita paksa-paksakan, pasti ribut. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan juga pada para hadirin untuk dewasa, kenalilah manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi masalah ijtihadiyah khilafiyah, maka akan banyak permasalahan yang bisa kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab.